Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kitabul Hijrati wal Maghazi. Kita masuk bab baru tentang hijrah dan peperangan yang terjadi pada zaman Nabi. Ini lebih ke sirah, sejarah bagaimana perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dulu di Makkah dan Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah, Maghazi itu ketika Nabi sudah di Madinah. Bab yang pertama fi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi. Tentang hijrah Nabi dan ayat itu mukjizat-mukjizatnya. An Abi Ishaq, Abu Ishaq meriwayatkan qala sami'tu al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ma yaqul. Aku mendengar al-Bara' bin Azib yang menceritakan Ja'a Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ila abi, ke ayahku, fi manzilihi, di rumahnya. Fashtara minhu rahlan, lalu Abu Bakar membeli kendaraan dari bapakku. Rahlan itu unta yang bisa dipakai tunggangan manusia, karena ada dua unta itu. Ada yang bisa dipakai tunggangan manusia, ada yang hanya bisa dipakai ngangkut barang. Kayak bapak-bapak yang pernah ke taman safari kan, atau di kebun binatang tuh untanya nggak bisa dipakai manusia, kebun binatang Bandung. Faqala li Azib, lalu Abu Bakar berkata kepada Azib. Azib ini ayahnya Al-Bara' bin Azib. Saya lupa ya, belum menelusuri. Azib ini termasuk sahabat juga. Ib'ath ma'ya banaka yahmilu ma'i ila manzili. Kirimkan bersamaku putramu untuk membawanya bersamaku ke rumahku. Jadi beli unta ke Azib dan nanti ditungganginya sama anak kamu saja, yaitu Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib lahirnya tidak diketahui, cuma meninggalnya tahun 71 Hijriah. Berarti kurang lebih ya saat itu usianya masih belasan tahun. Masih ABG, masih anak SMP, anak sanawiyah. Faqala li abi, lalu ayahku berkata kepadaku, kepada Al-Bara'. Ini Al-Bara' sahabat, Azib juga sahabat. Dua-duanya masuk Islam. Cuma tidak diketahui apakah ketika kejadian ini sudah masuk Islam atau tidak. Hanya di masa berikutnya baik Al-Bara' dan Azib itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li abi ihmilhu, lalu ayahku berkata kepadaku, bawa sana ke Abu Bakar. Fa'amaltu, lalu aku pun membawanya. Wa kharaja abi ma'ahu yantaqidu thamanahu, lalu ayahku keluar bersama Abu Bakar untuk bertransaksi tentang harganya, untuk deal-dealan ya, tawar-menawar. Ini jadinya berapa harganya tidak disebutkan. Faqala lahu abi, lalu ayahku berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hadithni kaifa sana'tuma lailata saraita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku bagaimana yang akan kalian perbuat pada malam yang Anda nanti melakukan perjalanan bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar kemudian menjawab, "Na'am, ya. Asroina lailatana, kami akan isra." Isra itu kan perjalanan di waktu malam. Kalau sekarang bis malam. Kullaha, semalam suntuk. Jadi dari maghrib sampai subuh tidak akan berhenti, terus melakukan perjalanan hatta qoma qaimud dhahirah, sampai tegak tiang duhur. Itu qaimud dhahirah itu yang lurus, dhahirah di atas punggung, maksudnya matahari. Ya, matahari ketika di titik kulminasi itu tengah hari, bahasa Arabnya qaimud dhahirah, sampai tengah hari. Wa khalat tariq, dan sampai kosong jalan. Fala yamurru fi ahadun, tidak ada seorang pun yang lewat. Karena di Arab itu kan padang pasir, panas, makanya tidak lumrah kalau di saat duhur sampai asar itu ada orang yang melakukan perjalanan. Nggak mungkin. Ibarat kita lah, nggak mungkin. Mungkin saja, cuma tidak lumrah kita melihat di Tegalega misalkan, di tempat-tempat olahraga ada yang olahraga tengah hari. Tidak lumrah, meskipun ya bagus-bagus saja. Bahkan dianjurkan dulu zaman latihan tipan bela diri, kalau tidak tengah siang, tengah malam olahraga. Jadi di Arab juga demikian, padang pasir kalau tengah hari itu nggak mungkin ada yang melakukan perjalanan. Nah, nanti kata Abu Bakar, kami istirahatnya pas tengah hari, ketika tidak ada seorang pun yang melakukan perjalanan, semuanya pada istirahat, maka istirahat. Dan kebiasaan istirahat siang itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan 3 waktu istirahat. Satu di surat An-Nur, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika melepas pakaian di waktu zuhur, harudangnya panas, jadi rata-rata dibuka bajunya mereka ketika istirahat siang. Dan wa min ba'di sholatil isya, sesudah sholat isya. Atau di surat Ar-Rum, wa manamukum bil laili wan nahar, tidur malam dan tidur siang. Kita sudah sering bahas dulu ya. Di Jepang juga sekarang banyak perusahaan yang memberlakukan tidur siang. Jadi istirahat siang itu buat makan siang dan tidur siang, karena memang itu menunjang produktivitas. Kita rasakan sendiri ya, pada duhur itu tuntutan untuk istirahat itu ada. Nya najan anu kebluk namanya geus subuh sare. Emeh duhur sare. Geus duhur sare di tuluy. Di sini terlihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar. Dan memang beliau yang diamanati oleh Nabi SAW ya, agar ketika sahabat dulu suruh hijrah duluan, sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi terakhir? Kalau Nabi yang duluan hijrah, ketahuan, nanti pasti diincar ya sahabat-sahabat. Makanya sembunyi-sembunyi. Hanya Umar bin Khattab saja kan yang datang ke Masjidil Haram ngomong, saya mau hijrah, mau pindah ke Yathrib, belum jadi Madinah. Siapa yang mau menghalangi, tunggu saja di depan. Nggak ada yang berani. Preman pensiun. Tuh, sisanya para sahabat semua sembunyi-sembunyi, termasuk ya, ini yang terakhir Nabi Muhammad SAW dan Ali. Ali yang paling akhir, kata Nabi, tidur di tempat Nabi dan bagikan dulu harta-harta titipan masyarakat Makkah, karena Nabi dulu menjadi bankir, menerima tabungan, titipan, simpanan dari masyarakat Makkah, tapi bukan rentenir.
di sini terlihat Abu Bakar itu mengeluarkan uang sendiri. Ya, can aya kas DKM ya, dulu. Abu Bakar membeli dengan uangnya sendiri kendaraan khusus untuk dipakai Nabi, dan kemudian beliau menemani, bayangkan begadang ya, semalam suntuk sampai siang besoknya menemani Nabi SAW melakukan perjalanan. Terbayang capeknya, terbayang lelahnya. Hatta rufi'at lana sokhratun tawilah, hingga rufi'at itu maksudnya terlihat oleh kami satu gunung batu yang besar, tawilah yang panjang, laha dhillun yang ada naungannya, sehingga ada pangiuhan lah kalau kata orang Sunda. Kan kalau sudah lewat duhur nanti ada bayang-bayang kan, nah yang bisa dipakai istirahat. Lam ta'ti alaihi syamsu ba'du, yang tidak akan disinari oleh matahari sesudahnya, karena kan semakin ke barat berarti bayang-bayangnya semakin panjang. Fanazalna indaha, lalu kami istirahat di sana. Fataitu sokhrah, kata Abu Bakar, aku pun mendatangi sokhrah. Sokhrah itu batu yang besar, kan di Arab gunung-gunung batu, di banyak batu-batu, gunung-gunung batu. Asawaitu biyadi makanan, lalu aku siapkan dengan tanganku sendiri tempat yanamu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilliha, yang Nabi akan tidur di sana di bawah bayang-bayang, di bawah naungannya, di napangiuhanana. Di sini juga terlihat bagaimana khidmatnya seorang Abu Bakar, kata Imam An-Nawawi, at-tabi' lil matbu', seorang pengikut yang dia khidmat kepada yang diikutinya, seorang murid kepada gurunya. Ini bukan masalah kesetaraan, semua manusia sama di hadapan Tuhan, bukan itu. Ini mah bagian dari adat. Jadi boleh ada pembedaan itu, pembedaan dari yang bawah ke yang atas, bukan berarti persamaan manusia itu disamakan semuanya, nggak boleh. Saya dapat cerita ya dari dosen saya dulu ketika ada seminar internasional, tempat yang paling depan buat para profesor dan biasa masih kosong, terakhir kan datang. Nah tempat belakang mahasiswa itu, cina katanya ada mahasiswa yang protes, kenapa cenakan manusia itu semuanya sama di hadapan Tuhan, kenapa duduk-duduknya dibedakan begini? Itu profesor atas langsung berdiri, langsung nunjuk ke mahasiswa itu, kamu nyebut bapak kamu apa? Kan puntennya ini contoh, saya misalkan manggil bapak saya Win, ditampil sopan bisa, itu langsung diam mahasiswa itu. Jadi bukan berarti persamaan manusia harus disamakan semuanya, tetap saja ada adab-adab yang menuntut pembedaan. Ini juga Abu Bakar demikian, berkhidmat kepada Nabi. Tsumma basattu alaihi farwa, lalu aku bentangkan satu hamparan. Jadi ya ini kayak mau camping ya, kendaraannya, makanannya, tikarnya dibawakan Abu Bakar. Tsumma qultu nam ya Rasulullah, silakan tidur wahai Rasulullah, silakan istirahat. Jadi karena kasupir begitu ya, sok kenapa supir lah tidur. Wa ana anfuru laka ma'aulak, saya akan membersihkan atau menjaga-jaga untuk Anda di sekitar Anda. Fanama, lalu Nabi pun tidur. Wa kharajtu anfudu ma'aulau, Abu Bakar tidak ikut tidur karena urang membangun pengendungan sare ngilu sare. Abu Bakar tidak, aku keluar, lalu aku
membersihkan, atau al-fudu itu menghilangkan gangguan-gangguan, berjaga ma'haulahu di sekitar beliau. Fa idza ana bi ra'i ghanamin muqbilin bi ghanami ila saghrat. Lalu ternyata aku melihat ada seorang penggembala kambing yang menuju ke batu yang sedang ke bebatuan yang sedang dipakai istirahat itu. Yang gak jauh beda, dia juga mau istirahat, ya, cari pangiuhan. Yuridu minhal ladzi aradna, dia ingin apa yang kami inginkan. Maksudnya dia juga sama mau istirahat. Falaqaitu, lalu aku pun segera menemuinya. Sebelum dia datang ke bebatuan itu, Abu Bakar menemui. Ini Abu Bakar ya, jadi pengawal. Liman anta ya fulan, Anda milik siapa wahai fulan? Wahai, biasanya hamba sahaya kan, atau wahai penggembala, baik dirinya ataupun yang digembalakan. Faqala lirajulin min ahli Madinah, milik seseorang dari penduduk kota Madinah. Di sini bukan Madinah yang sekarang, kan belum jadi Madinah, ini masih Yathrib. Nanti jadi Madinah itu sesudah Nabi datang ke Madinah yang sekarang. Madinah di sini kota yang dekat di sana, ya tentu Makkah. Dalam riwayat lain lirajulin min ahli Quraisy, ini milik si bapak anu orang Quraisy, tidak disebutkan namanya. Qultu lahu afi ghanamika laban, adakah di kambing yang kamu gembalakan tuh yang ada susunya, susu kambing? Qala nam, ada. Qultu, kata Abu Bakar, afatah lubuli, bisa Anda memerahnya untukku? Qala na'am, baik. Fa akhadha syatan, lalu penggembala itu mengambil satu ekor kambing. Fa qultu lahu, kata Abu Bakar, unfudid dur'a minasy'ar wat turab wal qada, tolong dibersihkan dulu teteknya dari bulu, dari tanah, dari kotoran. Fara'aitul bara yadribu biyadi 'alal ukhra yanfudu, kata Abu Ishaq, aku melihat Al-Bara sambil mempraktikannya, nyepertikeun, yadribu biyadihi, memukul dengan tangannya, 'alal ukhra yanfudu, begitu, yanfudu. Begini kemudian dibersihkan. Fahala bali fi qa'bin ma'hu kusbatan min labanin, lalu ia memerahkan untukku dalam satu wadah kecil yang kusbatan itu ya sargotnya sedikit dari air susu. Jadi mungkin susu kami kan gak banyak seperti susu sapi, sedikit saja. Qala wa ma'i dawatun, aku membawa wadah artawi fiha lin nabi, wadah khusus untuk menyimpan air untuk Nabi. Dia syroba minha, untuk minumnya Nabi, wa yatawaddu'a, dan untuk wudu Nabi. Nah ini terlihat bagaimana ya mun aya nama Abu Bakar itu ketua panitia yang detail ya. Ini mau berangkat atau kayak istri kita lah ya, mau berangkat itu kan detail, segala dibawa. Kalau kita kan tinggal berangkat. Jadi sampai wadah buat minum Nabi disediakan oleh Abu Bakar. Wadah buat air wudunya disediakan oleh Abu Bakar. Nah maka air susu itu kemudian disimpan di wadah. Mana punya dikata perwer, kalau itu sengaja Abu Bakar itu bawa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fataitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ini nanti ada pembahasan, bolehkah seorang penggembala memberikan perahan susu kami yang digembalakannya tanpa seizin pemiliknya? Hukum asalnya tidak boleh. Nah lalu mengapa di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar meminta? Kan itu bukan milik penggembalanya.
Jawabannya karena sudah sama-sama dimafhumi. Kalau sekedar sedikit untuk diberikan sama yang lain, untuk disodakohkan gak perlu izin. Misalkan contoh, bapak jadi pekerja ya, jadi padamel dari majikan, lalu tiba-tiba ada minta sumbangan ya sekedar 10.000 20.000, boleh nggak ngasih? Itu kan uang majikan. Boleh, insya Allah majikannya mau protes ya, kalau hanya sedikit, tinggal nanti laporan. Kalau kemudian laporan majikannya pelit, gantian. Boleh. Termasuk seorang istri ya, mengambil atau mensodakohkan harta suaminya, boleh kata Nabi, ghairu mudirratin, selama tidak membahayakan harta suaminya, dan pahala sodakohnya buat istrinya plus buat suaminya. Jadi misalnya ada dari RW minta iuran keamanan sampah, nanti bapaknya belum pulang atau bayar, nggak usah minta izin dulu karena nanti pasti mengizinkan. Kalaupun tidak ya tinggal diganti. Qala fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihtu an uqidha min naumi, dan aku enggan membangunkan dari tidurnya. Fa wafaqtuhu istaiqadha, tidak lama kemudian aku melihat Nabi bangun. Fa sababtu 'ala laban minal ma' hatta barada asfaluhu, lalu aku tuangkan ke atas air susu itu dari air sehingga dingin bagian bawahnya. Jadi kan susu yang diperah itu masih hangat ya. Nah ini dicampur dengan air atau bagaimana, yang jelas didinginkan biar segar. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ishrab min hadal laban, silakan minum dari air susu ini. Fasyariba, lalu beliau minum, hatta raditu, sampai aku puas. Maksudnya sampai aku tahu betul bahwa Rasulullah SAW sudah cukup. Ini juga terlihat bagaimana adab ya dari Abu Bakar kepada Nabi SAW, tidak mau membangunkan tidurnya meski tahu Nabi sudah saatnya misalkan makan atau minum jam makan, kemudian melayani dan mempersilahkan Nabi minum duluan sampai dipastikan bahwa Nabi betul-betul sudah cukup. Tsumma qala, tidak lama kemudian Nabi bertanya, alam ya'ni lirrahil, bukankah sekarang waktunya untuk melanjutkan perjalanan? Qultu bala ya Rasulullah, baik wahai Rasulullah. Itu Abu Bakar, enggak, kan menurang atau kedunungan centunuk ya, bagian saya enggak begitu. Abu Bakar, maka bala ya Rasulullah. Qala fartahalna ba'da ma zalatis syamsu, lalu kami melanjutkan perjalanan setelah tergelincir matahari. Wattaba'na Suraqah bin Malik, ternyata kami diikuti oleh Suraqah bin Malik. Ini Suraqah bin Malik ini dia ketika masih kafir tapi nanti masuk Islam, dan dia yang bertanya di hadis tentang haji itu ketika Nabi menyabdakan Allah mewajibkan, innallaha kataba alaikumul hajja fahajju, Allah mewajibkan haji, hajilah kalian. Ini dia yang bertanya, alikul li'am ya Rasulullah, tiap tahun Rasul. Kata Nabi, seandainya aku mengatakan na'am la wajabat. Ini surah, tapi untung tidak, Nabi tidak mengatakan iya. Qala wa nahnu fi jaladin minal ard, padahal kami saat itu sedang di tanah yang keras, bebatuan. Fakultu ya Rasulullah, aku
melaporkan ke Rasulullah, utina, kita ternyata diikuti, dikejar. Nabi menjawab, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang jadi terkenal buku ya, la tahzan innallaha ma'ana. Dan ini yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Ini diabadikan dalam surat At-Taubah. Ketika keduanya ada di dalam gua, lalu ia berkata kepada temannya ini adalah Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini hadis, ayat yang tentu cukup ya untuk kita mengkafirkan orang Syiah. Orang Syiah kan mengkafirkan Abu Bakar. Kata Nabi, jangankan mengkafirkan sahabat, mengkafirkan seorang muslim saja yang sudah jelas muslimnya kafir kan, mengkafirkan. Apalagi ini selevel Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Quran, perkataannya, dialognya dengan Nabi, yang menemani Nabi hijrah seperti ini. Syiah hantu menemani Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Makanya di semua kitab sunnah, mulai dari Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, pasti ada pembahasan tentang fadailus sahabat, keutamaan sahabat, dan pasti urutannya Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Itu selalu seperti itu urutannya. Kenapa? Karena sepakat semua umat Islam Abu Bakar itu di bawah Nabi kedudukannya, bahkan di atas Ali. Ali sendiri yang memuji Abu Bakar. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Suraqah. Fartatomat farasuhu, lalu terbenam, ngeblesek kudanya, ila batniha, sampai ke perutnya. Jadi kaki kuda itu masuk ke tanah sampai perut kudanya kena ke tanah. Padahal saat itu bebatuan, bukan embal, bukan tanah yang lunak atau berair, bukan, langsung saja. Ini mujizat. Faqala, lalu kata Suraqah, ini qad alimtu annakuma qad da'awtuma alayya. Berarti dekat kan? Aku tahu kalian berdua sudah mendoakan kejelekan untukku. Fad'uli, maka sekarang mohon doakan lagi kebaikan untukku, selamatkan aku. Fallahu, demi Allah, lakuma, di hadapan kalian atau bagi kalian, an arudda ankuma tolab, aku akan menolak dari kalian semua yang mencari. Seandainya di belakang saya ada yang mencari Anda berdua, saya akan katakan nggak ada. Demi Allah. Fada'allaha fanaja. Lalu kemudian Nabi berdoa kepada Allah dan Suraqah pun selamat, kembali lagi kudanya ke atas dan bisa berjalan lagi. Ini mujizatnya. Faraja, lalu dia pun pulang. La yalqa ahadan, ia tidak bertemu seorang pun yang mencari Nabi kan. Di sirah kita tahu ya. Jadi setiap orang wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu di surat Al-Anfal di lembar terakhir juz 9. Jadi orang-orang kafir itu bikin siasat, berjaga di sekitar rumah Nabi semalaman ketika Nabi masih ada ya. Tapi kemudian semuanya ngantuk ya, dari riwayat Nabi diawurkeun
pasir sampai tertidur. Dan yang berjaga itu semua pemuda terbaik, ahli pedang, ahli gelut ya, dari setiap kabilah, di tiap RW. Tapi karena mereka semua tertidur, ya mukuru kok, dan Nabi dan Abu Bakar bisa keluar. Nah, ketika mereka terbangun, langsung ditemukan Nabi sudah tidak ada. Dicarilah ke seluruh tempat, di antaranya Suraqah. Maka Suraqah memberitahu banyak yang mencari, dan setiap bertemu kepada yang mencarinya, Suraqah mengatakan qad kafaitukum ma hauna, sudah cukup bagi kalian, udah aku cukup, aku sudah dari sana, enggak ada siapa-siapa. Fala yalqa ahadan illa raddahu, ia tidak bertemu seorang pun dari orang Quraisy yang mencari Nabi kecuali Suraqah mengembalikannya atau menolaknya, mengatakan udah nggak ada apa-apa, saya udah dari sana tadi, udah sangat jauh, nggak bertemu siapapun. Qala, kata Abu Bakar, wa waffalana, dan ternyata Suraqah betul memenuhi janjinya. Memang karakter orang Arab itu ya, mau kafir apalagi muslim, itu teguh dengan janji. Mereka gengsi kalau mereka sudah berjanji tapi kemudian mereka mengingkari. Jadi harga diri itu kaitannya. Nah, ini diantara hadis yang menjelaskan bagaimana salah satu potret hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mujizatnya tadi, musuh yang sudah mendekat pun kemudian ya, jatuh dengan sendirinya, nggak bisa melanjutkan. Doa Nabi baik yang mencelakakan musuhnya atau yang menyelamatkannya kembali diijabah. Dan selebihnya dari itu, seperti yang sudah tadi kita bahas, ini semua menggambarkan betapa perjuangan hijrah itu tidak sepele. Maka dari itu ada ayatnya, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali yang memang betul mustad'afin, la yastati'una hilah, tidak mampu bekalnya, walayah taduna sabila, tidak tahu jalannya. Kan belum zaman Google Map dulu ya, taunya itu di sebelah sana, kan yang namanya padang pasir nggak ada jalannya ya, jangankan padang pasir, sawah lagawa ya galena, nah, itu apa, kemana. Maka dari itu ada rusuh bagi yang tidak hijrah karena memang tidak mampu. Tapi Abu Bakar dan Nabi itu melaksanakan hijrah, dan perjalanan Makkah ke Madinah itu kurang lebih 12 hari, 10 sampai 12 hari tergantung badai pasir. Terbayang melakukan perjalanan minimalnya 10 hari demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.